Lihat deh, tingkah laku Siti yang menggemaskan. Walau masih berusia 12 tahun, ia sudah pandai bersolek. Tak jarang ia mengikuti kakak-kakaknya yang menari dengan lincah di depan kamera. Siti memimpikan dirinya yang dewasa menjadi seorang pembuat konten ternama. Serupa dengan idolanya yang ia ikuti di media sosial. Saking senangnya, ia ikutan mengunggah rekaman saat ia bersolek atau menari ke akun media sosial miliknya. Sayangnya, alih-alih mendapat pujian, Siti justru mendapatkan banyak komentar negatif yang menyakiti hatinya. Akibat dihujani komentar negatif, Siti jadi ragu dan merasa rendah diri. Siti mempertanyakan bakat dan mimpinya untuk menjadi ternama. Apa yang terjadi dengan Siti sangat disayangkan. Potensi yang bisa berkembang jika mendapat dukungan justru harus terkubur karena perundungan. Iya, Siti mengalami perundungan. Perundungan bisa terjadi di mana saja, termasuk dunia maya atau media sosial. Terlebih saat ini, dunia digital tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial anak masa kini. Selain di dunia maya, sebenarnya di mana dan kapan saja sih perundungan bisa menimpa anak? Perundungan ternyata dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Perundungan bisa terjadi di sekolah, rumah, area publik, dan dunia maya. Di sekolah, perundungan bisa terjadi di kelas, di lapangan, di kantin, di kamar mandi, dan tempat-tempat lain. Lihat saja perilaku agresif Sari yang meminta paksa uang jajan adik kelasnya di kantin saat jam istirahat. Atau Noah yang dipaksa beberapa teman laki-lakinya untuk masuk kamar mandi murid perempuan hanya karena Noah dianggap feminin. Di rumah, perundungan bisa saja terjadi dan dilakukan oleh anggota keluarga. Saat Rini kesulitan mengerjakan PR, Ibu Rini sering bilang bahwa Rini itu bodoh. Rini kemudian secara tidak sadar percaya bahwa ia bodoh. Karena cemburu dengan adiknya, Tony sering kasar dan bersikap agresif kepada adiknya di rumah. Adiknya pun jadi tumbuh dengan perasaan rendah diri. Perundungan di rumah ini tentunya sangat mempengaruhi tumbuh dan kembang anak. Perilaku ini merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang bisa menyebabkan trauma berkepanjangan loh. Perundungan juga bisa terjadi saat anak berkegiatan di luar sekolah. Rambut Ani berantakan karena lagi-lagi rambutnya ditarik dengan agresif oleh salah satu senior tim basket seusai pertandingan. Dodi merasa sakit hati dan dendam karena baju renang yang dihadiahi ayahnya rusak dan dibuang ke tempat sampah oleh temannya. Ternyata, teman-temannya tersebut sudah beberapa kali membuang barang milik Dodi. Terakhir dan tidak kalah penting, perundungan juga bisa terjadi di dunia maya atau di ruang-ruang digital. Tidak hanya di media sosial, tapi juga mungkin lewat platform mengobrol seperti WhatsApp, Zoom, Line, dan lain-lain. Meski tidak disakiti secara fisik, tetapi cemoohan yang berulang kali, penyebaran foto yang memalukan tanpa persetujuan, dan bentuk-bentuk perundungan lain di media sosial ternyata berdampak cukup besar bagi anak. Bayangkan, perundungan di dunia maya ini dapat terjadi kapanpun. Saat ia bersama teman, keluarga, atau bahkan sendiri. Korban perundungan daring terus merasa ketakutan dan tidak nyaman, bahkan ketika ia berada di rumah atau kamar yang seharusnya membuatnya senantiasa merasa aman. Apapun bentuknya, dimanapun kejadiannya, perundungan dapat menimbulkan sikap cemas bagi yang mengalaminya. Selain itu, perundungan juga berpotensi mengganggu tumbuh kembang dan cara bersosialisasi anak. Murid yang menjadi korban perundungan rentan menjadi rendah diri, lebih suka menyendiri,
memiliki gambaran terhadap orang lain atau kelompok lain negatif. Atau yang lebih parah, adalah memiliki keinginan untuk menyakiti diri sendiri karena ia merasa tidak berharga. Karena bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, kita perlu mencegah perundungan dengan menanamkan sikap saling mengasihi dan mendukung. Penguatan, dukungan, serta mekanisme pelaporan yang komprehensif juga perlu dibangun. Yuk bersama ciptakan lingkungan aman bagi anak demi mencapai merdeka belajar. Ingat, semua bisa ambil peran.